yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu ketiga bagi kita melakukan ibadah, bukan seperti biasanya di gereja, melainkan di rumah bersama keluarga kita. Karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi virus corona COVID-19. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita, adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan juga kepada pimpinan gereja kita HKBP untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita, sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya penyakit tersebut segera lenyap dari muka bumi ini. Pada hari ini, kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, lalu orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru Hosana. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Marilah kita turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, dalam kerendahan hati. Marilah kita memuji Tuhan kita bernyanyi. Sampai puji di mata, nyanyikan bersama. Sampai puji di Dewata di mana si rohana totong basa di nasati nopana ria mahitabe mauji dewata Aisis radonuai dosatai dibai disuruh debata anaknya Yesus Kristus jadi masa harga dohi tahun ditobus di porsan Yesus dosa tasa sudi asal udarnai payas itabi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Takutkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami, dan kami bersedih. Karena itu kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang, tapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami, dan kami yakin hanya padamu. Kami memohon kiranya Tuhan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini, dan meluputkanlah kami dari derita dan sengsara ini, agar
Kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sola sol, do do si do re mi re. Roma ho, ai hangonuan, napahi satu diki, sahija loma ho Tuhan, doh tiang abimi, si patuhi nagumogu, oh malobulobuki, oh malobulobuki. Refleksi dan pengampunan dosa. Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi. Tapi satu hal yang selalu kita ingat, bahwa Tuhan mampu mengatasi itu. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapan-Nya, berdoa, dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan-Nya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Marilah semakin giat membersihkan tubuh kita, juga membersihkan rumah kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 26 ayat 20, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dengan demikian, serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan ini akan dilenyapkannya dari sekeliling kita. Kita bernyanyi. Ahape masa dingolumi, Ahape masa dingolumi, Tuhan menjaga olong ngado mangoti hongho, Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroan masapeo sai diramotiho, Tuhan menjaga. Dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Khawatir akan kesehatan kita, perekonomian keluarga kita. Juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita. Dia akan mendengarkan doa kita kepadanya. Sari sari hodomolumi, Tuhan menjaga ho. Sari tangi tangi nabi, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroa masapeo sai diramotio, Tuhan menjaga ho. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang punya langit dan bumi beserta isinya,
tanganmu yang menciptakannya, dan engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu, ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka di tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyertakan kasih-Mu agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Moloborasi porsanoni. Moloborasi porsanoni. Tuhan menjaga Tumpe gola parmidami, Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroa masapeo sai di lamor io Tuhan menjaga. Janji Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dung Tuhan Yesus, Dung Tuhan Yesus, napunaan, songgok damina, biar ulang dari pargogo melunai nasa dosaku nang sayoi tabaritaho olong nai di dia Tuhan Tulusuri untuk melupahi terlebih sasada Yesus hidup jiwa. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini. Tertulis di kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Nanti K pertama sini, lalu B ke sini, K ke sana, begitu bergantian, P terakhir Bapak. Udah ya? Udah, oke. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada orang yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas firman Tuhan. Kita bersama-sama kan. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
serta memeliharanya. Amin. Adong dosada buari, Adong dosada. Sol do do si do re do si do mi do si do re. Adong sadamu adong sayulini. adong sadamu adong sayulini, sombudorisi uasmi, ai malang bihajobut ni sahibni, nawaluhut nadisi, soloi soloi ma jojonai, lului muanauli, sopola martu ormu awali, posiadi honamai. Mari kita berdoa dan doa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadiratmu pada saat ini Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami sedang melakukan ibadah kami yang tidak dapat kami lakukan seperti biasa di gereja Tuhan. Kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur dan juga rezeki daripada Bapa. Jauhkan dari segala penyakit dan berkati setiap kegiatan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak kami yang jauh dari kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati dia Tuhan, berkati pendidikan, berkati kesehatan Tuhan Yesus. Jauhkan dari mara bahaya dan juga penyakit Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan keluarga kami yang jauh dari kami Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya memberkati mereka Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan dari perang Bapa. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa yang telah kami perbuat kepada Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, kiranya Engkau mendengarkannya. Dalam nama Nabi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nyanyikan nomor 385. Sol do re mi do. Sol do re mi do re si do. Johon Jesus rosudi hamuna lojai. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang letih lesu. Akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, damai sukacita.
hanya. Mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mulai hati mah, Jehovah di batamanan nama hamangsa di penuh bijang, pas Tuhan bisa dikirim oleh Tuhan. Kenari yang bikin nami mahatama oleh Tuhan. Pas orang nami dohoto di minggu sadarion. Pengali Jehovah, mana-mana orangi ha, roha dohot pikirin nami. Jelajari ha bisa dohot oleh Tuhan. Berbadi sama nahot di tengah-tengah nami. Amin. Sambutlah Rajamu datang. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Dibaca dulu. Yohanes ayo. Dungi torang liari nai dibigi halak natorok ma naro tu testai ma nanaingro ma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasi dia ma akka mare-mare lao manomu-nomu ibana uhu di jauh-jauhon. Hosiana. Pinapasu-pasu manaro maditeguan ni Tuhani Raja Israel. Dungi dahut Yesus mahalo di sada ima dibuduli hobat tunata surat. Unang humabiar, Morusion idama, Rajang donaro, Marsi hundul di anak ni halode. Alay dang diatu siya kasisihan na hihiyan. Dungpe marsangap Jesus asa diingot na sida. Naung marhahonaan tu ibanado hape na tersurat iro di pambahenan na sida tu ibana. Laos dihatindakon na Buat torok. sikit. Laos dihatindakon na torok akan namandungan ibanado. Pabuan ang Jinona si Lazarus siya tanoman laho manungguli ibana siya namate. Jadi alanang bibegi na toropi barita ni tanda na binahin nai umbayan na ditomo na sida ibana. Jadi didok akka parisima sama na sida. Ida hamudo na somar niula na binahinmu ayat portibion do pangikutan. Habis. Demikian firman Tuhan. Marilah kita dengarkan, kita baca. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare. 5 hari terakhir kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum ia mati di kayu salib. Hari di mana pertama kalinya peringatan akan kematiannya di Jumat Agung mendatang ini. Dan kita peringati di rumah kita masing-masing, termasuk peringatan buah-buah hijau dan Paskah. Di satu sisi kita sudah berada hampir 2 minggu di rumah. Dan banyak dari kita, terlebih anak-anak kita yang sudah jenuh walau beragam aktivitas yang telah mereka lakukan. Bagi yang bersekolah lelah mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa banyak. Bahkan kita orang tua pun ada yang mencoba-coba keluar rumah mencari angin hanya karena jenuh di rumah. Walau tidak dapat dipungkiri dari sisi lain, semakin tumbuh kreativitas, semakin lincah berpikir dan bergerak, olahraga, berkebun, bernyanyi, dan bermusik agar hari-hari berjalan cepat jauh dari kebosanan. Di tengah suasana yang sangat mencekam, mengkhawatirkan, membuat kita uas-uas, bahkan panik. Berapa lagi jumlah bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita karena virus corona. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, hubungan sosial yang semakin kaku karena harus mematuhi social distancing, menjaga jarak fisik. Kita diajak untuk mengingat peristiwa Yesus dimuliakan orang banyak di saat ia memasuki kota Yerusalem. Itu saat dimana Yesus secara terang-terangan menunjukkan dirinya di tengah-tengah orang banyak yang sudah berkumpul untuk merayakan Paskah. Paskah yaitu memperingati peristiwa kebebasan nenek moyang mereka dari tawanan bangsa Mesir. Kedatangan orang banyak dari Yerusalem
dan sekitarnya dan dari semua negeri. Terkhusus bagi para penyembah yang sungguh-sungguh. Mereka datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara penyucian diri untuk melayakkannya mengikuti ibadah Paskah. Berita tentang kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka, akan membangkitkan sukacita mereka dengan harapan bahwa munculnya Mesias, dan mereka bisa semakin dekat dan pasti. Orang banyak itu mengambil daun palem, yaitu daun yang biasa dipergunakan, terutama oleh orang-orang miskin atau jelata, untuk merayakan pesta sukacita dalam menyambut orang-orang yang dihormati. Orang banyak datang Orang banyak datang kepada Yesus bukan dengan membawa segudang keluhannya, kecemasannya atau penderitaannya, tetapi mereka menghampiri Yesus dengan pujian dan sorak-sorainya, dengan seruannya Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana berarti keselamatan. Bersama Yesus orang banyak merasa mendapat keselamatannya, kemerdekaannya, kedatangannya yang sungguh dalam kesederhanaan dan kesahajaan. Itu hanya dengan menggunakan keledai dan disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Seakan saat bertolak belakang di mana jika kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-22 sampai 39, Yesus ditolak orang-orang Yahudi dan mereka hendak melempari Yesus dengan batu untuk membunuhnya. Bahkan mereka tidak cerah-cerah terus berbuat jahat. Yesus luput dari maksud jahat orang-orang Yahudi. Mereka terus mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yesus tidak terperangkap dalam suasana yang begitu mencekam. Kami terus melanjutkan perjalanannya pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Ia menyingkir sembunyi dari orang banyak, terutama dari incaran orang Farisi, dan tinggal di situ. Yesus yang tidak pernah pantang menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara di antaranya melakukan mujizat yang besar, membangkitkan Lazarus yang telah mati terbaring 4 hari di dalam kuburannya. Peristiwa yang luar biasa dahsyat yang belum pernah dilihat orang banyak, sehingga membuat orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan mahkamah agama semakin marah dan semakin bulatlah tekadnya untuk membunuh Yesus. Ternyata kemarahan orang-orang Farisi dan imam-imam itu bukan hanya kepada Yesus, lebih dari itu mereka juga sepakat untuk membunuh Lazarus guna menghilangkan bukti mujizat Yesus, bahkan menggagalkan mujizat kebangkitan yang telah dilakukan Yesus. Yesus semakin terancam, dan saat Yesus diserahkan, ditangkap dan disalibkan sudah sangat dekat. Beragam upaya biasanya kita lakukan untuk menyambut orang penting kenegaraan seperti presiden, menteri, bupati, gubernur, dan petinggi negara lainnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana menyenangkan dan membuat sukacita pemimpin yang datang. Sama halnya jika orang penting datang ke rumah kita, tentu berbagai upaya dilakukan agar yang datang itu betah dan menimbulkan kesan simpati, sehingga hubungan semakin lekat. Tentu penyambutan seperti dimaksud sesuatu yang tidak mungkin dilakukan saat merebaknya COVID-19 saat ini. Terlebih begitu mendengar pemberitaan dari BNP, mana keadaan gawat darurat diperpanjang sampai 29 Mei ini. Bayangkan, hampir 3 bulan lamanya berbagai aktivitas kita terganggu. Apakah di tengah suasana yang sangat memprihatinkan ini kita tetap dapat bersukacita menyambut Yesus di dalam hati kita, di perjalanan keseharian kita saat ini? Tentu jawab yang pasti adalah iya, karena dikatakan dalam Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak hanya perkara COVID-19 yang akan dapat kita atasi, tetapi bahkan lebih berat lagi, penderitaan yang akan kita hadapi kelak sebagaimana penderitaan Yesus, yaitu memikul salib, menanggung dosa-dosa kita, yang menjadi perdamaian antara dirinya dengan dunia ini, agar kita bisa hidup selamat dan memiliki kehidupan yang kekal. Ia hanya lewat anugerah kasih-Nya dengan mati di kayu salib itulah yang membuat kita tetap dapat bersukacita,
apapun penderitaan sebagai dampak dari virus corona yang kita hadapi. Di saat ada kedamaian, orang yang menyambut Tuhan senantiasa memuji dan bersukacita di dalam Dia. Di suasana seperti ini pun, maka kita sanggup menguasai diri, mengendalikan pikiran untuk tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Seraya menyerukan hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Selamat Minggu Palmarum, Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan. Lanjut. Tude bata, lupa kiri moki. Nyanyikan bersama. Sude bata, lupa kiri moki. Rita no laut ng awan-awani. Ibanado, apo sakit, totong dolira mo tilakaki. Dorope maramanahobiya, dibataki, dosumari hona, osrohaki, sorang doa, ibanado naman dongania, aporit na bunga-bungai, rodi sude matino panai, namek-mek na nabagay, ibanado naman mudu oni, torope maramanahobiya, libataki, dosumari hona, sonang dahon, sonang doa, ibanado naman dongania. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kasih, karena Dia hadir dalam ibadah minggu ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Dan rasa takut kita pun segera sirna. Yakin dan percayalah, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bertindak atas musuh-musuh kita. Dia akan memberi kesembuhan pada tubuh kita. Karena itu berserulah, Hosianna. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Engkau telah melawat kami melalui firman-Mu yang kudus. Allah kita itu dahsyat. Dialah yang punya langit dan bumi. Dia mau menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Dia mau melenyapkan segala musuh-musuh kita. Kematian pun dapat Dia kalahkan. Sungguh benar. Yesus telah membangunkan Lazarus dari kematian. Oleh sebab itu berharaplah akan kasih-Nya. Sol, la, sol, mi, sol, papa, mi. Di bagasan, oh Tuhanku, boy malas mi roha, oh sambina, oh rusaku, oh palua. Go
Engkau Tuhanku, Hai masai gale doa, unang lomo ni rohaku, lomo ni roham nasa. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sumber dari segala karunia dan berkat yang melimpah. Kami telah banyak menerima dari pemberian kasih-Mu. Terima kasih bagimu. Ini kami memberikan persembahan kami ke dalam kerajaan-Mu. Terimalah agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami mengucapkan syukur bagimu melalui perilaku kami dan perbuatan kami. Bukalah pintu hati kami, agar kami selalu mau memberikan persembahan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mohon doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya bersama-sama dengan kita. Amin. 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 Oras. Oke. Dadah. Sekali lagi kita salah dulu. Kak, salam penutup. Salam penutup. Salam penutup.